Wakil Gubernur Daerah Nusa Tenggara Timur selaku pimpinan apel memasuki lapangan apel. Penghormatan pasukan pada pimpinan apel. Hormat, Lanjut! Hak! Lanjut! Hak! Laporan Komandan Apel kepada pimpinan apel. Lapor apel gelar pasukan operasi ketupat Serangga 2022 Polda Nusa Tenggara Timur. Siap. Lanjutkan. Penyamatan pita operasi. Perwakilan penyamatan menghadap pimpinan apel dan laporan. Kanan! Kanan! Perwakilan laporan dan kembali ke tempat. Amanat. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, amanat apel gelar pasukan operasi ketupat 2022 tanggal 22 April 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati
segenap unsur pimpinan daerah, para pejabat TNI, Polri, dan instansi lainnya, para tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat, serta para tamu undangan dan peserta apel gelar pasukan yang saya banggakan. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat melaksanakan apel gelar pasukan operasi Ketupat 2022 yang diselenggarakan secara serentak di seluruh jajaran Polri dengan tema apel gelar pasukan operasi Ketupat 2022 wujud sinergi Polri dengan instansi terkait untuk menjamin masyarakat aman dan sehat dalam perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 serta apel gelar pasukan. Hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, perayaan Hari Raya Idul Fitri sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Indonesia untuk melaksanakan kegiatan ibadah, berkumpul, dan bersilaturahmi dengan keluarga serta sahabat. Pemerintah telah menetapkan libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1443 tahun 2022 pada tanggal 2 dan 3 Mei 2022 dan juga menetapkan cuti bersama Idul Fitri pada tanggal 29 April dan tanggal 4 sampai dengan 6 Mei 2022. Berbeda dengan Idul Fitri tahun lalu, pada tahun ini pemerintah memberikan kelonggaran kepada masyarakat untuk dapat merayakannya dengan berkumpul bersama keluarga. Kegiatan mudik tidak dilarang dan tidak dilakukan penyekatan di jalur-jalur lintasan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. Kebijakan pemerintah untuk tidak melarang masyarakat melakukan perjalanan mudik telah ditanggapi dengan euforia. Hal ini terbukti berdasarkan hasil survei Badan Litbang Kemenhub RI, diprediksi sekitar 85,5 juta masyarakat akan melaksanakan mobilitas perjalanan selama Lebaran. Pergerakan masyarakat ini terutama terkonsentrasi di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Moda transportasi Lebaran didominasi oleh jalur darat dengan menggunakan kendaraan pribadi 47%, kendaraan umum 31%, jalur udara 10%, kereta api 10%, jalur laut 2%, dan lainnya 0,11%. Walaupun situasi pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini sudah terkendali, di mana tingkat penularan berada di bawah angka 1 dengan positivity rate dan bor rumah sakit berada di bawah standar WHO. Namun perlu tetap saya tegaskan bahwa pandemi belum sepenuhnya selesai. Kita semua harus selalu waspada dengan tingkat mobilitas masyarakat yang sangat tinggi dan sangat rawan terhadap terjadinya transmisi COVID-19 menjelang pada saat dan pasca perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022. Sehingga diperlukan langkah-langkah sinergis dengan seluruh stakeholder terkait agar masyarakat aman dan sehat dalam merayakan rangkaian Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022. Kita harus menyiapkan masyarakat agar aman dari penularan COVID-19 dengan terus menggelar kegiatan vaksinasi untuk mengejar target pada 30 April 2022, khususnya wilayah Jawa dan Bali, mencapai 100% untuk dosis 2, booster 30%, dan lansia 70%. Disertai dengan berbagai upaya pencegahan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari bahaya pandemi COVID-19. Serta apel gelar pasukan, hadirin dan tamu undangan yang saya hormati. Polri dengan dukungan dari TNI, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya menyelenggarakan operasi Ketupat 2022 yang dilaksanakan selama 12 hari. Mulai tanggal 28 April 2022 sampai dengan 9 Mei 2022. Fokus pengamanan adalah 101.700 objek di seluruh Indonesia, baik masjid,
tempat wisata, pusat pembelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, dan bandara. Dalam pelaksanaannya, operasi ini akan melibatkan 144.392 personil pengaman gabungan yang terdiri atas 87.880 personil Polri, 13.287 personil TNI, dan 43.225 personil yang berasal dari instansi terkait, antara lain Satuan Polisi Pamung Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka, Pemadam Kebakaran, Linmas, Senkom, dan instansi lainnya. Kekuatan personil tersebut akan ditempatkan pada 1.710 pos pengamanan dan 734 pos pelayanan serta 258 pos terpadu. Selain itu, pada 2 minggu sebelum pelaksanaan operasi, yaitu pada tanggal 14 sampai dengan 27 April 2022, Polri juga telah melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD dalam rangka cipta kondisi jelang operasi ketupat dengan sasaran distribusi sembako, penyakit masyarakat, miras, judi, prostitusi, narkoba, petasan, balon udara yang mengganggu penerbangan, dan lain-lain, serta menggelar operasi Aman Nusa Dua penanganan COVID-19 khusus di wilayah Polda Jawa dan Bali. KRYD akan dilanjutkan kembali pasca operasi ketupat 2022, yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 17 Mei 2022 untuk mengantisipasi arus balik yang mungkin masih terjadi serta penanganan COVID-19. Berbagai permasalahan menjelang pada saat dan pasca Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022 harus diantisipasi. Kita harus bergandengan tangan, bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait agar umat muslim dalam menjalankan ibadah Ramadan dengan khusyuk dan puncaknya pada perayaan Idul Fitri, serta masyarakat yang mudik berjalan lancar, aman, dan sehat. Pelaksanaan pengamanan Idul Fitri ini tentunya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah melalui Inmendagri nomor 22 tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan dari tanggal 19 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2022, serta surat edaran Satgas COVID-19 nomor 16 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19 yang berlaku efektif mulai tanggal 2 April 2022. Dalam kebijakan pemerintah tersebut telah diatur secara khusus ketentuan pelaksanaan kegiatan masyarakat dan perjalanan pada masa pandemi sesuai level asesmen di masing-masing wilayah. Kelonggaran-kelonggaran diberikan oleh pemerintah agar masyarakat dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga harus kita sikap dengan tetap menjaga agar penyebaran COVID-19 tidak mengalami peningkatan. Strategi penguatan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 menjelang, pada saat, dan sesudah Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022 harus dapat dilaksanakan dengan baik dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Melakukan himbauan dan mengawasi kedisiplinan masyarakat agar taat terhadap protokol kesehatan 3M. Mendorong pengelolaan tempat wisata untuk memastikan aplikasi Peduli Lindungi terpasang dan harus benar-benar digunakan. Jika terdapat pengunjung yang belum divaksin, langsung diarahkan ke gerai-gerai vaksin terdekat. Jika terdapat pengunjung yang masuk kategori hitam, siapkan ruang isolasi sementara sebelum mendapatkan penanganan lebih lanjut. Melaksanakan penjagaan dan pengamanan terhadap pelaksanaan ibadah Idul Fitri di masjid-masjid maupun di lapangan. Mengawasi terpenuhnya persyaratan perjalanan mudik pada berbagai moda transportasi agar masyarakat pengguna moda transportasi terlindung dari bahaya penularan COVID-19. Melakukan testing, tracing, dan treatment terhadap kasus yang terkonfirmasi COVID-19 bersama Satgas COVID-19. TNI dan Polri pemerintah daerah
untuk melakukan isolasi mandiri, isolasi terpusat, atau perawatan di rumah sakit rujukan sesuai dengan standar yang ada. Melaksanakan random check swab antigen kepada para pelaku perjalanan dan siapkan pelayanan vaksinasi serta isolasi sementara di pos Yandu. Melakukan percepatan program vaksinasi terutama pada kabupaten kota yang belum mencapai target. Melakukan manajemen rekayasa lalu lintas, mulai dari kontraflow, buka tutup gate tol, one way, ganjil genap pada jalan tol maupun ruas jalan tertentu. Saat arus mudik balik maupun jalan-jalan menuju tempat wisata dan sosialisasi melalui media secara masif sehingga masyarakat dapat mengatur rencana perjalanannya. Jika langkah-langkah tersebut dapat dilakukan dengan baik, saya yakin arus mudik maupun balik dapat berjalan lancar dan laju penyebaran COVID-19 dapat terkendali. Oleh karena itu, sinergisitas antar pemangku kepentingan harus solid. Beserta apel gelar pasukan hadirin dan tamu undangan yang saya banggakan. Berdasarkan mapping kerawanan yang telah dilakukan, terdapat beberapa prediksi gangguan Kamtibmas yang harus kita antisipasi antara lain ancaman terorisme, premanisme, aksi sweeping oleh ormas, kenaikan harga dan kelangkaan bahan pokok, antrian dan kelangkaan BBM, kejahatan konvensional atau 3C, penyakit masyarakat, konflik buruh terkait THR, balap liar, penyalahgunaan narkoba, petasan, perkelahian antar kelompok antar kampung, aksi perusakan fasilitas umum, kerumunan masyarakat yang berpotensi menyebabkan penularan COVID-19, maupun ancaman bencana alam seperti banjir dan tanah longsor sebagai dampak dari musim penghujan. Oleh karena itu, Operasi Ketupat 2022 harus dilaksanakan secara optimal. Perjalanan mudik maupun balik berjalan lancar, aman dan sehat. Kejahatan dan gangguan Kamtibmas sekecil apapun harus kita cegah dan antisipasi. Ketika operasi ini berhasil, masyarakat dapat melaksanakan aktivitas ibadah Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022 dengan aman dan sehat, baik dari gangguan Kamtibmas maupun dari bahaya COVID-19. Untuk itu, laksanakan operasi ini dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan dukungan penuh dari masyarakat. Hadirin dan peserta apel gelar pasukan yang saya hormati, dalam kesempatan yang penuh dengan semangat dan rasa kebersamaan ini, beberapa penekanan saya untuk dipedomani guna mendukung keberhasilan pelaksanaan Operasi Ketupat 2022, yaitu sebagai berikut. Pertama, jaga stamina dan kesehatan mental beserta fisik selama perjalanan operasi. Niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, lakukan deteksi dini terhadap dinamika dan fenomena yang berkembang sehingga dapat melakukan langkah-langkah pencegahan yang prediktif. Ketiga, laksanakan pengamanan secara profesional dan humanis. Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dimanapun dan kapanpun. Rekan-rekan adalah wujud representasi negara di tengah-tengah masyarakat. Keempat, gelar kekuatan Polri pada pos-pos pengaman dan pelayanan serta di titik-titik rawan kriminalitas, titik-titik kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, sehingga mampu bertindak cepat dan tepat dalam melakukan tindakan kepolisian guna menjamin masyarakat aman dan sehat. Kelima, lakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satgas COVID-19 untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi terjadinya lonjakan mobilitas masyarakat saat libur Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 dengan melakukan tes antigen secara acak terhadap warga masyarakat di tempat keramaian seperti rest area, mall, tempat wisata, dan lain-lain untuk memonitor, dorong para pengelola tempat wisata, pusat perbelanjaan,
dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan untuk memasang dan menerapkan aplikasi peduli lindungi. Ketujuh, Satgas Pangan agar betul-betul memainkan peran untuk membantu pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan-bahan pokok dan pengendalian harga. Kedelapan, mantapkan kerjasama sinergi dan soliditas para pihak yang terlibat. Satukan visi dan tujuan demi keberhasilan pelaksanaan operasi. Hadirin dan peserta apel gelar pasukan yang berbahagia, sebelum mengakhiri amanat ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh personel TNI Polri, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan operasi Ketupat 2022, sehingga stabilitas keamanan ketertiban masyarakat dapat senantiasa terjaga, serta arus mudik maupun balik berjalan lancar. Semoga pengabdian tugas yang kita laksanakan dengan penuh keikhlasan ini akan menjadi ladang amal ibadah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, kepada umat Islam, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan dan merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah 2022. Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri sambutan dari Kepala Kepolisian, saya tambah sedikit. Bapak Ibu, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ajakan Kapolri ini akan memberikan manfaat yang besar bagi Anda dan bagi masyarakat. Saya meminjam satu istilah kuno dulu, mengatakan Huile gitai serta peri corona fitur. Barang siapa melakukan tugas dengan ikhlas dan iman yang kuat kepada Allah SWT, maka dia akan mendapat mahkota. Di pundak Anda lah mahkota itu akan diberikan kalau kita menjalankan tugas ini dengan iman yang kuat, dengan tegas tetapi ramah pada caranya. Demikianlah amanat saya. Semoga Tuhan Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan, dan keselamatan kepada kita dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat bertugas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jakarta, 22 April 2022, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dr. Andus Listio Sigit Prabowo, MSI Jenderal Polisi. Terima kasih. Laporan Komandan Apel kepada Pimpinan Apel. Apel gelar pasukan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat dan bubarkan. Kembali ke tempat, bubarkan. Penghormatan pasukan. Ada pimpinan apel. Hormat, lanjut. Pimpinan apel berkenan meninggalkan lapangan apel. Apel gelar pasukan operasi Ketupat Puranda 2022 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Apel gelar pasukan selesai, pasukan dapat diistirahatkan. Acara dilanjutkan dengan keselamatan alat keselamatan secara simbolis dari Jasara Harja Cabang Nusa Tenggara Timur. Menjalankan beberapa rangka keselamatan dan ketertiban berlalu lintas, tentunya karena untuk melancarkan dan mencegah
Untuk itu ada 5 item yang akan diserahkan. Yang pertama ada barikade, kemudian ada telepon, ada sensor untuk membantu ketertiban, ada rompi, dan yang terakhir adalah barikade. Ini menyerahkan Pak Kapolda. Baik, ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi atas bersama Wakil Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur mengucapkan terima kasih atas pemberian beberapa perlengkapan yang akan kita gunakan untuk melakukan tugas-tugas kepolisian, khususnya tugas-tugas pengawalan dan pengawasan dari Sabang Merauke dan Aceh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sebagai bermanfaat dan mudah-mudahan tidak hanya ini saja, masih ada lagi. Terima kasih. Ya, boleh saja ya. Baik, oke. Siap, izin Pak. Ini, Oke, ya, sini. Siap. Cukup? Cukup. Oke. Ya, banyak. Sekali. Cukup, Pak. Cukup ya? Siap. Betul. Baik. Terima kasih. Pak Presilis.